Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat yang dijadwalkan untuk presentasi dari kelompok 3. Yang mana materi akan dibawakan itu tentang komponen desain grafis yang berupa gambar, teks, ruang, dan warna. Adapun anggota dari kelompok 4 ada Saudari Siti Hajar, Saudara Zulkifli. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita membaca basmalah dan Al-Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, saya ingatkan kembali untuk Zoom-nya tetap dikasih nyala semua kameranya karena Bapak tetap memantau di tempat rektorat. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada kelompok 4 membuka diskusinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita sebuah nikmat yaitu kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti diskusi perkuliahan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Hajar sebagai moderator, Saudari Ramlah sebagai pemateri pertama, Saudari Tutik Handayani sebagai pemateri ketiga, Saudari Zulkifli sebagai pemateri keempat, dan Saudara Zulkifli sebagai pemateri keempat, dan Saudari Tutik Hairia sebagai Ya, silakan. Baik, adapun materi kita pada hari ini adalah tentang komponen dasar desain grafis yang terdiri dari gambar, teks, ruang, dan warna. Jadi komponen desain grafis ini merupakan unsur pembentuk dari desain grafis. Nah, dalam pembuatan sebuah desain grafis diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Nah, dengan komponen, perancang desain grafis atau desainer grafis dapat membangun atau membuat sebuah desain yang menjadi sarana komunikasi secara visual. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ramlah untuk memaparkan materi tentang gambar atau ilustrasi. Titik di sini merupakan komponen desain grafis yang paling mendasar, baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok.
Nah, komponen titik juga memberikan nuansa berkomunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Fungsi titik antara lain membentuk sebuah makna, mengekspresikan nilai statis dan emosi, dan dalam desain titik juga berperan sebagai pemberian aksen. Nah, yang kedua yaitu garis. Garis merupakan sebuah komponen desain grafis yang merupakan kerapatan dari sekelompok titik yang berurut dan beruntut, baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari atau aksen komunikasi. Nah, komponen garis ini merupakan unsur terbentuknya sebuah gambar, berikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Fungsinya yaitu membentuk garis tepi atau kontur sebuah benda, mengekspresikan gerak dan emosi. Nah, gerak atau garis di sini ada 6 macam, yaitu garis tegak, garis datar, garis lengkung, garis patah, garis miring, dan garis berombak. Nah, fungsi yang ketiga yaitu dalam desain, garis bisa berperan sebagai pemberi aksen juga. Nah, yang ketiga yaitu bagian gambar yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan sebuah komponen desain grafis yang merupakan titik tempat bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Nah, hasil dari garis yang bertemu ini membentuk sebuah bidang. Bidang tersebut baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen atau komunikasi. Nah, sangat berperan dalam memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Ada 2 bentuk dasar dalam desain grafis, yaitu bentuk geometris dan bentuk organis. Nah, bentuk geometris ini terdiri dari segitiga, segi 4, segi 5, lingkaran, trapesium, dan lain-lain. Adapun bentuk organis, yaitu terdiri dari lengkungan bebas dan fleksibel. Selanjutnya, ada bagian gambar yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan, karakteristik, atau gambaran atau representasi sifat dari suatu permukaan. Tekstur dapat dibiarkan sebagaimana adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancangnya. Permukaannya dapat polos, bersisik, licin, kasar, pudar, kusam, kilap, lembut, halus, berlendir, terasa gatal, berbulu, dan lain-lain. Tekstur merupakan salah satu unsur seni yang unik karena ia dapat mengaktifkan 2 proses penginderaan sekaligus, visual dan raba. Tekstur dapat berukuran kecil dan menekankan pada kedua dimensian permukaan sebagai hiasan atau berukuran bebas yang menekankan pada kesan raba pada 3 dimensi. Mungkin saudari Ramlah sudah bergabung, maka dari saya persilahkan untuk melanjutkan materi pada bagian gambar. Silahkan saudari Ramlah. Baik, saya akan menjelaskan komponen gambar atau ilustrasi. Ilustrasi secara harfiah berarti gambar yang digunakan untuk menerangkan atau mengisi sesuatu. Ilustrasi juga dapat didefinisikan sebagai seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atau suatu maksud atau tujuan secara visual. Dalam perkembangannya, ilustrasi secara lebih lanjut ternyata tidak hanya digunakan sebagai sarana pendukung cerita, tetapi dapat juga menghiasi ruang kosong. Berikut adalah bagian-bagian dari komponen gambar dalam desain grafis. Yang pertama itu titik. Titik sebagai salah bagian tekstur kita lanjutkan yang bagian fungsi tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik, gambaran, representasi sifat dari suatu permukaan.
Tekstur merupakan salah satu unsur seni yang unik sekaligus, yaitu visual dan raba. Untuk menguasai desain grafis harus dipelajari pula tipografi. Tipografi merupakan ilmu memilih dan menata huruf sesuai pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia guna menciptakan kesan tertentu, sehingga menolong pembaca mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Adapun seni tipografi yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Ramlah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Tutik Handayani untuk melanjutkan penjelasan dari komponen kedua yaitu komponen teks. Silahkan Saudari Tutik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian teks. Nah, teks adalah bagian dari desain grafis yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk menguasai desain grafis harus dipelajari pula tipografi. Tipografi merupakan ilmu memilih dan menata huruf sesuai pengaturannya dan ruang-ruang yang tersedia guna menciptakan kesan tertentu, sehingga menolong pembaca mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Adapun seni tipografi yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Selanjutnya adalah jenis-jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan James Craig. Yang pertama adalah Roman. Nah, Roman ini dengan ciri memiliki sirip atau kaki atau serif berbentuk lancip pada ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminis. Selanjutnya yaitu Egyptian dengan ciri kaki sirip serif berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan itu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Selanjutnya itu serif dengan ciri memiliki garis-garis kecil yang disebut counter stroke dan pada ujung-ujung badan huruf. Garis-garis tersebut berdiri horizontal terhadap badan huruf. Selanjutnya itu script, merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Yang terakhir yaitu miscellaneous, merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis kecil. Selanjutnya yaitu untuk membuat desain yang indah dan komunikatif, tipografi tidak dapat dipisahkan dari elemen desain. Nah, adapun dalam penggunaan tipografi dengan benar, adapun tahapnya yaitu readability atau keterbacaan, merupakan tingkat atau level di mana sebuah tulisan dapat dipahami atau dibaca dengan mudah berdasarkan kompleksitas penggunaan kata-kata dalam kalimat. Yang kedua yaitu kejelasan. Kejelasan yaitu adalah hal yang paling penting dalam memilih satu jenis huruf yang dapat monolog atau orang untuk membaca atau dapat dilihat. Pemakaian tipe huruf ini harus disesuaikan dengan komposisi yang baik. Dan yang terakhir yaitu legibility, merupakan kejelasan visual dari penulisan teks. Ruang biasanya berdasarkan ukuran jenis huruf, kontras, teks blok, dan spasi antara huruf yang digunakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi penjelasan terkait
bagian komponen ketiga dari desain grafis, yaitu teks. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Zulkifli untuk memaparkan komponen ketiga dari desain grafis, yaitu komponen ruang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini salah satu komponen desain grafis itu adalah ruang, dan saya katakan bahwa sebuah desain ruang itu berperan penting adalah yang merupakan kelanjutan dari bentuk yang dikembangkan atau dikembangkan dapat membentuk ruang imajiner yang terkait persepsi pengamatnya. Artinya ruang dapat memberikan pesan tersendiri kepada orang yang melihat desain yang kita buat tersebut. Hasil dari pengembangan bidang yang menjadi ruang ini lebih banyak berperan sebagai elemen utama berdasarkan tingkat kerumitannya, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi. Ruang sangat berperan dalam memberikan nuansa 3 dimensi dalam unsur komunikasi visual. Potensi ruang antara lain ada beberapa, yaitu fungsi-fungsinya. Ruang menjadi pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tetapi tidak hanya sekedar bidang baru. Ruang harus memiliki dimensi sehingga melahirkan berat atau massa pada bidang baru yang disebut ruang. Selanjutnya, sebuah bentuk 3 dimensi dapat digambarkan pada permukaan paper yang terdiri antara beberapa bentuk 2 dimensi. Maksudnya, saya kasih contoh dalam pembuatan desain, ketika kita memasukkan tulisan yang ukurannya besar atau full pada layar, full pada background yang kita pilih, maka itu akan menghasilkan itu akan terkesan lebih dekat. Tapi kalau kita memberikan tulisan yang kecil dan kita taruh pada tengah-tengah dari background tersebut, maka itu akan terkesan lebih ke dalam. Artinya setiap penempatan maka akan beda nuansanya, beda maknanya. Selanjutnya, ruang kosong dimanfaatkan agar rancangan tidak terlalu penuh. Dan ruang kosong dimanfaatkan sebagai pemisah. Kenapa ruang itu salah satu hal penting dalam pembuatan desain grafis? Karena ibaratnya ketika penempatan ruang kita itu sudah amburadul, maka semuanya juga pasti akan tidak menarik untuk dipandang oleh mata. Ketika penempatan kita tidak sesuai pada porsinya, maka tidak akan elok dipandang oleh mata. Makanya ruang itu adalah salah satu komponen penting dalam pembuatan desain, dalam komponen desain grafis, termasuk dalam bidang layout dan lain-lain. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu komponen desain grafis adalah warna, yang akan dijelaskan oleh Saudari Ummul Khairiyah. Kepada Saudari Ummul Khairiyah saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi ya, saya akan membahas komponen yang terakhir, yaitu warna. Warna dapat didefinisikan secara objektif, yaitu atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Adapun secara subjektif dan psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Dalam desain, warna merupakan unsur yang penting karena dengan warna, suatu karya desain akan mempunyai arti atau lebih. Adapun fungsi warna yang pertama yaitu fungsi identitas. Warna memiliki kegunaan mempermudah orang mengenal identitas suatu kelompok masyarakat, organisasi, atau negara seperti seragam, bendera, logo,
perusahaan, dan lain-lain. Fungsi kedua yaitu fungsi isyarat atau media komunikasi. Warna memberi tanda-tanda atas sifat atau kondisi seperti merah memberikan isyarat marah atau bendera putih mengisyaratkan menyerah. Yang ketiga yaitu fungsi psikologis. Dari sudut pandang ilmu kejiwaan, warna dikaitkan dengan karakter-karakter manusia dan juga bisa menimbulkan efek rasa bagi yang melihatnya. Fungsi keempat yaitu fungsi alamiah. Warna adalah properti benda tertentu dan merupakan penggambaran sifat objektif secara nyata. Fungsi kelima yaitu fungsi pembentuk keindahan. Keberadaan warna memudahkan kita dan melihat dan mengenali suatu benda. Di sini warna mempunyai fungsi ganda bukan hanya pada aspek